banyak orang yang datang ke sini yang ingin cita-cita terkabul, coba aja duduk di balik kursi ini, insya Allah akan terkabul. Dan yang kepengen jadi kubu, jadi camat, jadi bupati, apalagi ke atasnya, silakan coba tirakat di sini. Berarti sudah banyak yang membuktikannya, Pak? Sudah banyak yang membuktikan di sini. Kalau untuk naik derajat bisa nggak, Pak? Bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, sampurasun, sampurasun. Bertemu lagi bersama saya di Salja Channel. Dalam video kali ini saya akan mendatangi salah satu situs yang berada di tengah-tengah kebun pinus ya. Masih di lokasi Kabupaten Kuningan. Dan konon katanya di sana itu adalah terletak suatu batu kursi ya, di mana batu kursi tersebut konon katanya kalau yang berjarah ke sana ingin dikabulkan hajatnya, naik jabatan atau apa, banyak sekali yang terkabulkan. Dan kami akan mengunjungi situs tersebut biar tidak gagal paham, dan langsung kami ke sana diantar bersama narasumber. Untuk itu ikuti perjalanan kami untuk tempat tersebut. Kita udah berjalan jauh ya, udah berjalan dari sana. Wah, ini jurang nih. Bener itu kesini jalannya, karena kami juga pertama kali ya di sini, jadi belum tahu rute jalannya seperti apa. Mudah-mudahan kami tidak nyasar ya teman-teman, doain. Dan saya ucapkan juga terima kasih buat teman-teman yang sudah like, komen, dan subscribe di video kami. Dan biar tidak ketinggalan kalau ada video-video terbaru dari kami, mohon dibantu like, komen, dan subscribe ya. Semoga teman-teman selalu dilimpah luahkan rezekinya, dilancarkan segala urusannya, tentunya selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Nah teman-teman, kami akan lanjut perjalanannya. Dan di sini lumayan dalam juga ya jurangnya, ngos-ngosan nih. Wow, mudah-mudahan betul ini di sini jalannya. Wah, oh bener nih. Bah, saya nyasar nyampe ke sana, bah. Tadi nggak tahu jalannya ke sini. Tadi untuk ketemu Pak RT lagi nyabit rumput. Oh ya, ini kita udah nyampe. Ini seperti ini teman-teman, penampakan batu kursi. Wow, luar biasa sekali. Dan nanti kami akan berbincang-bincang sama sesepuh di sini ya. Dan mungkin kami akan menunggu dulu teman-teman dulu dari belakang. Lumayan ngos-ngosan, bah. Nah teman-teman, lihat dari belakangnya batunya seperti ini. Coba kita lihat dari depannya. Kalau dari samping persis banget ini seperti sofa ya. Cuman nggak ada apa pegangannya, penyenderannya ada. Nih, kita lihat, coba dari depannya. Ngos-ngosan nih. Nah, ini penampakan dari depannya seperti ini. Wah, luar biasa ini sekali ciptaan Tuhan ya. Masya Allah. Dan batu ini katanya mengandung makna dan mengandung sejarah yang sangat-sangat luar biasa. Teman-teman, kita bertemu kembali dengan Abah Haidiah, yang dimana beliau ini bukan orang sembarangan, dan di konten sebelumnya juga
Abah Edi sudah pernah kami konten juga di suatu lokasi. Lokasinya masih berada di Kabupaten Kuningan, dan lokasi tersebut itu namanya Batu Endog Galudra, ya Pak ya? Iya. Batu Endog Galudra. Jadi Batu Endog Galudra itu mempunyai sejarah yang sangat begitu Masya Allah sekali. Jadi sejarah tersebut itu merupakan sejarah lambang negara tercinta kita, yaitu negara Indonesia. Jadi apa sih lambangnya? Lambang Garuda Pancasila. Dan untuk lebih jelasnya lagi, mungkin penonton silakan boleh tonton di video sebelumnya, bahwasanya kita sudah pernah yaitu membahas tentang batu Endog Garuda. Jadi batu tersebut banyak sekali mengandung sejarah, bahkan bukan hanya mengandung sejarah saja teman-teman. Jadi dulu presiden kita Republik Indonesia yaitu Presiden Soekarno, selama 3 tahun beliau pernah bertapa di lokasi tersebut. Bahkan beliau juga pernah mendatangi lokasi ini juga ya Pak, betul Pak? Iya, iya. Nah jadi di video pada kali ini kita masih berada di Kabupaten Kuningan. Akan tetapi teman-teman, ini lokasinya sangat begitu berbeda ya dengan lokasi yang sebelumnya. Kalau lokasi yang sebelumnya itu ada di bawah. Kalau lokasi yang sekarang berada di puncak gunung, apa Pak tadi? Batu Kursi. Jadi di belakang Abah Edi ini merupakan batu kursi yang dimana dulu mengandung sejarah yang saya kurang paham juga. Jadi sejarahnya banyak sekali, entah sejarah tentang kerajaan Angling Dharma, tentang kerajaan Majapahit, tentang kerajaan Pajajaran, itu saya kurang paham juga. Mungkin untuk cerita lebih jelasnya lagi akan dijelaskan oleh ahli pakar sejarahnya. Jadi beliau ini bukan orang sembarangan teman-teman. Beliau ini merupakan orang ahli pakar sejarah, bahkan beliau mengenal dengan yaitu pejabat-pejabat negara Indonesia, terutamanya yang mungkin sekarang dikenal dan lagi ramai diperbincangkan di sosial media. Beliau sering sekali silaturahmi ke rumahnya Deddy Mulyadi. Ya Pak ya, benar Pak? Iya, betul. Ya mungkin sebelum kita melanjutkan ke obrolan selanjutnya, saya kepengen menanyakan Abah terlebih dahulu kabarnya. Assalamualaikum Abah, gimana kabarnya sekarang Pak? Waalaikumsalam, kabar baik, alhamdulillah. Sehat. Alhamdulillah. Jadi di video kali ini kabar kami dan kabar Abah tetap alhamdulillah baik. Dan video kali ini teman-teman ini sangat begitu dahsyat sekali. Jadi di belakang Abah ini merupakan batu yang sangat begitu luar biasa. Kalau dari sini terlihat seperti batu biasa, tapi di belakang Abah ini batu kursi. Jadi batu kursi ini Abah menceritakan kepada kami sedikit cerita. Apabila kita mempunyai mimpi yang sangat begitu tinggi, di atas batu ini insya Allah dengan mungkin ridho Allah, kita tetap meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, akan tetapi harus ada perantaranya. Tidak mungkin kita langsung meminta ke langit atau ke Gusti Allah, tetap harus ada perantaranya melalui berdoa, melalui sholat, mungkin melalui apa, mungkin lebih jelasnya lagi akan dijelaskan oleh sang ahlinya. Monggo Bah, jadi alur cerita batu ini seperti apa sejarahnya Bah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini ceritanya, sejarah batu ini dulu sebelum Bapak jadi presiden, ya Pak Karno sempat duduk di batu ini. Waktu dulu mungkin bertapa juga di sini. Oh, waktu zaman perang Iya, berarti. waktu itu bertapa di sini. Gitu. Dan konon lanjut waktu demi waktu, mengapa kita harus mengamankan negara ini? Makanya beliau bertapa di daerah sini. Sama sejarahnya sama batu itu, batu Endog Galudra sama juga gitu kan, ada kaitannya. Gimana ceritanya? Bapak kalau jadi presiden suka duduk di sini, suka tapa di sini. Ya alhamdulillah cita-citanya terlaksana dan tercapai, bisa sampai memimpin negara Republik Indonesia ini. Maka dari itu kita alhamdulillah kawan-kawan bisa berkunjung ke sini menemui Abah ini. Barangkali ini kan batu sejarah ya. Batu sejarah ini bisa kalau duduk di sini bisa
jadi pangkat, Hmm, bisa jadi apalah cita-citanya mungkin akan terkabul, tercapai tercapai dengan dengan perantaranya perantara eh, duduk di sini, leluhur yang ada di leluhurnya sini. Berdoa saja, mudah-mudahan kita cita-cita kita semua yang Hmm, ada di sini walaupun yang di luar sini tercapai segala cita-citanya gitu. amin ya Allah. Tapi biasanya orang yang datang ke sini itu cita-citanya kepengen apa, Bah? Meminta uang secara spontan Kalau hari ini meminta ada atau uang, bagaimana? kalau meminta uang apa itu nggak tahu, nggak Mm-mm, ada lah begitu. Di sini mah bukan bukan kayak gitu. mm-mm. Di sini mah itu yang memintanya untuk kenaikan pangkat aja. Naik pangkat, mungkin cita-cita Iya lah. cita-cita gitu. Kebanyakan ke sini yang pengen jadi kubu, Mm. pengen jadi bupati, pengen jadi apalah Mm-mm. gitu. Dia perantara gitu, perantara di sini. Mm. Nah, banyak yang datang ke sini. Oh, berarti orang-orang pejabat-pejabat juga Iya, sering ada yang ke sini. sering ke sini. Tapi kalau disebut namanya jangan ya, Bah ya? Iya, jangan disebut namanya jangan gitu. Kan kebanyakan yang suka mengantar yang dari Haul Kuning, gitu kan, dari Bumi Gelis. Jadi kan ini batu ini kan ke Bumi Gelis ke bawah, Haul Kuning ke bawah, terus di Desa Cager juga ke bawah gitu. Yang kan yang bagusnya ini kan ngiblatnya ke Lembur Cager, Desa Cager gitu ngiblatnya. Mas arah ke kiblat berarti ini, Bah ya? Ngiblat gitu. Makanya beliau zaman dulu itu karena Bung Karno itu melihat batu itu dari sini, dari sini dilihat, memandang ke sebelah barat itu dari sini. Tapi ini ada sejarah kerajaan dan para nabi nggak, Bah, kira-kira, Bah? Di sini itu yang itunya nggak boleh disebut namanya, ya pakai baju jubah bodas di sini, batunya bodas, terus janggutnya bodas gini. Rambutnya panjang ya, Pak? Iya, rambutnya panjang. Berjenggot, berkumis. Iya. Pokoknya gagah lah orang gitu di sini. Tapi beliau nggak boleh sebut namanya gitu. Berarti seorang raja berarti beliau ya? Kerajaan. Jadi tahta kerajaan itu memang zaman dulu gitulah, memang masih sakti gitu. Masih sakti gitu. Ini masih bersatu sama Mahu Jagung. Oh ini. Iya. Sama yang buyut juga. Masih. Sama yang punya Gunung. Ya masih juga dengan yang Satari Wali juga. Ini yang ada di yang dalam Cager. Gitu. Sama Buyut Ronda lagi gitu. Banyak. Alhamdulillah di sini sejarah itu masih banyak lah, di khususnya di Kampung Dayakolot Desa Cager masih banyak sejarah, situs-situs masih banyak kan di sini belum terungkap gitu. Maka dari itu saya mengucapkan terima kasih kepada para YouTuber. Mudah-mudahan Kampung Dayakolot khususnya Desa Cager keangkat dalam sejarahnya gitu ya? Iya. Memang kenapa enggak keangkat? Karena orang awam nggak tahu gitu, nggak tahu sejarah gitu kan, jarang sejarah. Itu makanya alhamdulillah kita bertemu dengan saudara-saudara sekalian. Saya mengucapkan banyak terima kasih beribu-ribu. Semoga kita ke depan cita-citanya semua yang datang ke sini terkabul. Amin ya Allah. Dilancarkan rezekinya, disehatkan badannya, dan pokoknya segala cita-cita yang diinginkan oleh beliau-beliau yang datang ke sini tercapai semua. Amin. Bahkan cita-cita penonton juga ya, semoga tercapai juga. Cita-cita penonton juga, pokoknya yang datang ke sini, yang penonton juga, pokoknya tercapailah gitu. Tapi seumpamanya gini, Pak, ada penonton yang pengen silaturahmi ke Abah, terus pengen ke sini, penasaran gitu. Iya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Tapi tolong pesan saya teman-teman, jangan sampai berbuat sesat, apalagi memuja batu gitu ya. Jangan sampai. Ini hanya sebagai syariat aja ya, Pak ya. Coba berdoa. Kalau datang ke sini cuma berdoa gitu. Berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan perantaranya leluhur-leluhur yang ada di sini, teman-teman. Jadi yang mendapat di ini kata Abah juga pakaiannya putih,
Itu berarti kan beliau orang suci berarti ya. Iya. Biasanya orang suci. Dan saya pernah dengar juga teman-teman katanya ini ya, katanya bah, daerah sini tuh dulu tempat kerajaannya Majapahit. Iya. Pernah ke sini. Iya betul. Betul. Apakah Raja Iya. Anglingdarma juga? Itu masih pejajaran juga itu. Oh masih Pajajaran nyambung. Menyambung kan ini sebetulnya ini Garuda Sastra ini. Oh ini. Iya. Menyambung sama Sansang. Ini sebetulnya sama menyambung. Makanya si Abah ini di daerah Garut itu daerah Sansang itu kan istilahnya sering kesana. Sudah dikenal berarti. Iya. Makanya si Abah juga aneh gitu kan. Orang sini pada nggak tahu. Padahal Abah lulusan SD ya, Bah? Iya. Tetapi Abah dikenal oleh orang-orang hebat, teman-teman. Iya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Kan kalau di sini, makanya sebetulnya si Abah nggak pengen muncul. Sebetulnya nggak pengen. Benar, nggak pengen muncul, nggak pengen muncul kemana-mana. Hanya di kamar aja berarti, Pak? Iya, hanya di kampung lah. Oh, hanya di kampung berarti. Coba kalau mau rapat kemana-mana disalin juga, kadang di jalan, di warung gitu. Nggak memunculkan. Sebetulnya nggak, orang-orang jangan pengen tahu sebetulnya. Tapi perjalanan harusnya begini, ya udah kita terima aja. Sebetulnya Abah berarti tidak pengen tampil ke media. Iya, sebetulnya. Tetapi kan tempat sejarah-sejarah harus diungkap. Iya, gitu ya. Sebetulnya enggak. Karena ini mengandung sejarah dari zaman kerajaan juga, teman-teman. Yang saya dengar katanya di sini memang banyak sekali peninggalan-peninggalan dari kerajaan. Apa itu yang dari Jawa tadi yang saya sebut? Majapahit. Iya. Kalau Majapahit itu berarti kerajaan-rajanya siapa? Anglingdarma atau? Hayam Wuruk. Hayam Wuruk. Batinya Gajah Mada. Kalau yang Anglingdarma berarti kerajaan apa? Biasanya masih nyambung sama Sunda ya, Pak? Iya, nyambung ke kerajaan Sunda. Nah, mungkin gini Pak, yang jadi Abah. Gini Pak, yang jadi pertanyaan bagi penonton dan saya juga terbesit begini. Nah, dari sekian banyak batu di sini, kenapa sih kok batu yang ini yang terpilih? Apakah dulunya ini patilasan siapa? Apakah misalnya ada orang yang berpengaruh pernah duduk di sini? Atau bagaimana gitu? Soalnya kan yang dari saya lewat juga banyak batu yang mirip-mirip seperti ini. Tapi kenapa mesti batu yang ini? Terus biar sekalian nanti jawab. Di bawah juga tadi saya lihat ada berupa sesaji, ada kayak bekas-bekas orang apa namanya? Memuja gitu ya? Bukan memuja, tirakat kayak gitu. Iya. Nah, mungkin bisa Abah jelaskan. Tadi ada minyak wangi, terus lawon atau apa ya? Kain kapan. Nah, itu apa harus demikian? Terus syaratnya, langkah-langkahnya seperti apa? Kalau ke sini sebetulnya enggak gituan aja, enggak begitulah. Yang penting niat. Yang penting niat. Kalau ke sini yang penting niatnya baik, pasti diterimanya baik. Gitu. Yang penting kitanya tulus hati yang baik, insya Allah lah. Yang menerimanya juga baik. Yang penting mohon saya si Abang nitip. Mohon jangan diganggu aja. Jangan dirusak, mari kita jaga dirawat bersama-sama. Berarti itu yang orang yang datang ke sini bukan sama Abah berarti? Bukan. Kan banyak di sini mah. Oh, kuncirnya banyak? Banyak. Ada orang kuning, ada dari berarti beda kuncen, beda ritual mungkin? Iya. Nah, setahu Abah nih, yang pakai kayak gitu, ritualnya seperti apa? Apa harus nginep atau gimana? Mau nginep mah enggak, silahkan. Kalau mau enggak ya enggak apa-apa. Nah, coba yang tadi pertanyaan saya di awal, itu dulunya emang ini petilasan siapa gitu, dari peninggalan kerajaan mana? Ini dulunya masih sangkut pautnya dengan Eyang Satari Waliyo ini. Santri Waliyo. Eyang Satari Waliyo, Eyang Dalam. Eyang Satori. Eyang Satori ini. Eyang Dalam Cager. Iya, Eyang Dalam Cager. Yang dulunya kan orang sakti. Eyang Satari Waliyo. Dicek peribahasanya, orang Eyang Satari Waliyo terkenal di seluruh Indonesia kan.
Makanya sesi Abah itu seluruh Indonesia ada benar, ada di seluruh Indonesia, dari mulai Jawa Barat sampai Papua Barat. Udah terkenal berarti ya. Iya, ada. Itu. Makanya setiap orang, bah ini saya orang dari Jambi, saya orang dari Kalimantan, semua nanyain yang Satariwaya, berarti terkenal orang sakti, itu orang hebat. Gitu. Kenapa? Saya juga kan si Abah itu, makanya si Abah juga heran. Udah diceritakan ke belakang, sebetulnya enggak pengen muncul. Enggak sama sekali enggak pengen muncul. Tapi waktu berjalan demi berjalan, ya bagaimana lagi? Kalau sudah begini, gitu kan. Monggo silahkan, yang mau datang silahkan. Yang penting jaga lingkungan, rawat bersama-sama, gitu aja udah. Jangan larang. Iya. Dan tadi jangan minta sama batu, teman-teman. Iya. Kita meminta sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, dengan perantaranya leluhur yang ada di sini, mungkin seperti itu. Intinya ke orang yang suci ya. Iya. Apa yang mungkin saya masih terbesit di pikiran ini kalau misalkan orang nginep di sini, pengen naik jabatan di sini, itu kan mungkin ada ritual. Mangga silahkan. Berarti contoh gini, Pak, misalkan saya pengen jadi kuwu, pengen jadi gubernur, pengen jadi presiden, itu bebas? Apakah misalnya harus bertahap? Kalau misalkan kata teman saya, nggak mungkin jadi gubernur, harus jadi RT dulu gitu. Bisa langsung melonjak? Bisa, insya Allah bisa. Nggak mungkin jadi RT harus jadi gubernur, tak ya. Maksudnya jangan dulu pengen jadi gubernur, ikuti tahapnya di RT, kan sama siapa pasti dijajabnya begini. Dari sini dulu, duduk di sini, di batu ini duduk. Tahap awalnya. Tahap awal duduk di sini, nanti dibawa lagi ke batu itu. Yang batu tadi. Endog Garuda. Nanti dibawa lagi ke batu Cibobot. Batu Cibobot. Apa itu batu? Itu kan batu Cibobot itu bobot pangayon timbang taraju. Berat hampang, nah lamun berat. Oh, batu yang lamun berat ulah jadi, lamun hampang sok jalankan, lamun jadi pamimpin. Emang di sana ada timbangan, Bah? Ya disebutnya batu Cibobot. Jadi batu itunya mungkin diangkat sama kita ya, Bang? Enggak. Jadi gimana? Enggak mungkin diangkat. Tadi kata Abah berat serang hampang itu maksudnya? Ya kan itu batu Cibobot disebut bobot pangayon timbang taraju teh didinya. Ya maksudnya kan tadi kata Abah, kalau hampang, maksudnya hampang naon gitu. Di ai hampang teh istilahnya makilah. Enteng. Ya maksudnya yang jadi patokannya apakah di sana ada timbangan kah? Apakah misalnya batunya diangkat sama apa maksudnya? Enggak diangkat, enggak. Itu kan di tapak juga di situ. Tapak di situ kan datang dapatnya. Datang dapatnya gitu. Diberi pituduh. Gitu. Ada wangsit. Wangsitnya gitu. Di sana ada timbangan. Enggak ada. Berat ke kanan. Jangan ke kiri, lanjut. Gitu. Jadi itu datang gitu. Terus saya kira juga batunya kalau misalkan diangkatnya gampang berarti itu gagal. Oh berarti batunya mah gede berarti. Berarti nggak bisa diangkat gitu. Bisa. Berarti ketiga batu tersebut nyambung. Jadi ritualnya tahapannya dari batu kursi dulu, lalu ke batu telur. Iya, batu telur geludra. Terakhir batu timbangan. Bobot pangayon timbang tarajuna di dinya. Rek berat, rek hampang mangga. Ternyata untuk menjadi seorang pemimpin itu gak gampang. Enggak gampang. Harus siap lahir sama batin. Iya. Makanya emang kalau pengen jadi pemimpin, nah kita mau jadi kubu asal dicolok aja mah nggak bisa. Lo banyak kebanyakannya gagal. Jadi harus siap segalanya. Harus siap segala-galanya. Terus ada sangkut paut misteri juga berarti ya? Iyalah. Karena kan yang dimana persaingan teman-teman. Ya, nanti diajak lagi kalau kepengen bener-bener jadi pejabat. Nanti kan ada Sekajayaan, Penyesepan, Penyepuhanan ada di sini banyak. Pokoknya harus segala-galanya siap dekinya gitu. Cai kejayaan berarti supaya hidup kita jaya. Iyalah. Cai kejayaan, cai penyesepan. Cai penyesepan itu apa, Bah? Penyepuhan air.
Penyesepan. Bersihkan dari dalam mungkin. Iya. Oh. Itu. Jadi air. Penyepuhan mandi biasanya. Cai penyepuhan memang. Cai Jadi awak penyepuhan jadi sipuh berarti gitu. disepuh biar Disipuh. tajam. Iya. Kayak itu, kayak pedang, kayak arit kan disipuh dulu. Jadi semua ucapan kita itu didengar orang Iya. gitu ya. Iya makanya gitu. Teman-teman, jadi Kita mau kalau mau tandang, ya harus siap segala-galanya. jadi tajam ah. Iya iyalah. Kalau sama sih namanya arit atau apa? Peso jadi Pedang. tajam gitu ya. Iya, iya. Nah, ini yang kalau yang saya amati ya, itu untuk menjadi seorang pimpinan daerah atau desa, kuwu ya. Iya. Serumit ini ritualnya. Iya, iya. Apalagi kalau gubernur atau tingkatnya presiden ya, mungkin lebih dari ini Pak ya. Iya, lebih dari ini. Wow. Itu. Makanya kan kalau sekarang kalau mau jadi pemimpin aja, yang penting mah asal daek. Kalau zaman sekarang mah Asal duit ya. asal ada duit jadi. Mm-mm. Tapi kan kamu memikirkan masyarakat, kamu memikirkan ke depannya. Yang penting jadi aja udah. Mau apa silakan. Masyarakat itu nurut tenang. Iya gitu kan. Itu. Makanya cek peribahasana kudu lulus jejer lihat tali. Cek kalau teh mah ali yang jadi pemimpin mah itu anak aing nu ya anak aing. Jadi ulah sampai berat kaditu berat ieu mah da teu milih ka aing mah dibere naon-naon. Ieu mah pedah milih ka aing berak-berak kan teu beunang kitu pamimpin. Segala sesuatu kudu siap tandang, siap tandingna. Gitu. Siap pasang badana kudu nyaring matana, awas celikna itu. Bising masyarakat teh kumaha kudu nama kitu ari jadi pamimpin. Ayeuna mah kan zaman ayeuna mah nu penting mah daek jadi geus. Lamun hayang jadi pamimpin bener-bener sok. Insyaallah. Jadi pasti. Jadi sok. Insyaallah terkabul bener. Kalau misalkan ada teman-teman yang cita-citanya kepengen menjadi supervisor atau manajer, bisa ya Bang, insyaallah. Insyaallah. Terus jadi YouTuber sukses, Iya, insyaallah bisa. Intinya semua keinginan berarti ya, insyaallah dijabah. Ya mudah-mudahan kita kan meminta munajat ke Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Yang penting kitanya selamat. Jangan merusak. Pokoknya intinya begitu aja. Jangan merusak, kita rawat bersama-sama. Udah begitu aja. Nah gini Bah, mungkin kan ada penonton yang pengen silaturahmi ke Abah. Iya. Berarti kesini harus membawa sesajen kah? Enggak. Membawa apa, syarat-syarat apa? Enggak usah. Cuman tangan kosong aja kayak gini. Tangan kosong juga enggak apa-apa. Yang penting niatnya aja baik. Udah. Kalau misalkan mereka mau nginep, silahkan. Di mana nginepnya berarti Bang? Di sini juga. Tidurnya di sini. Iya. Kan sendirian tanpa alas tikar gitu. Mau alas tikar silahkan. Kalau ngemping, enggak apa. Sambil ngemping bisa enggak sih. Apa. Bisa bikin tenda di sini. Enggak apa-apa. Bisa. Silahkan. Kan di sini masih banyak roof ke atas masih banyak. Masih banyak lah. Masih ke sini masih 3. Masih 3 lokasi. Yang belum ke gua masih 3 lokasi, yaitu baru kayu manco. Kan belum. Terus waktu batu itu apa? Penyemprongan peninggalan Belanda belum. Gitu. Terus ada batu itu lagi yang corok-corok teman-teman. Iya. 25 corok kayak gitu ya. 25 inch. Nyebutnya juga malu teman-teman. Iya. Nah mungkin teman-teman mungkin kita karena ya durasi sudah terlalu panjang, kita akhiri dulu video ini dan kita akan lanjut untuk eksplorasi tempat-tempat yang mungkin di bisa dibilang keramat dan ada banyak tuahnya ya Pak ya. Iya. Nah, dan mengandung sejarah. Ambil baiknya, buang buruknya, jadikan videonya sebagai pengetahuan saja. Jangan terbesit bagi teman semua untuk melakukan pemujaan atau ritual-ritual aneh di tempat-tempat seperti ini, Bah. Iya. Dan pada intinya kita meminta itu hanya tetap kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Dan mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan, apalagi ada kata yang salah, mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada semuanya. Ya, Bah. Kita pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.